Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sejenak mendengarkan warta lisan hari ini 17 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah HUT RI online kita hari ini. Warta lisan yang kedua, pembelian sarana dan prasarana ibadah. Majelis Jemaat GKI Batu bersama tim gugus tugas COVID-19 GKI Batu mengadakan pembelian sarana dan prasarana untuk menunjang ibadah dengan protokol kesehatan dan untuk mendukung ibadah online serta mempersiapkan ibadah onsite di gedung gereja sesuai protokol kesehatan dengan perakiraan anggaran sebesar Rp21.346.700. Mohon perhatian dan dukungan doa serta partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Indonesiaku 75 tahun. Bukan waktu yang sebentar, bukan pula waktu yang lama dalam perjalanan sebuah bangsa. Bukan perkara lama atau sebentar. Rasa syukur yang mengiringinya adalah lebih bermakna daripada menghitung hari. Tak ada jalan yang mudah untuk mencapainya. Kalau tidak ada perhambaan dan perbudakan, tidak akan timbul keinginan untuk mengejar kemerdekaan. Kalau tidak ada pengorbanan jiwa dan raga, tidak ada kata merdeka. Terima kasih Tuhan atas anugerah kemerdekaan-Mu bagi bangsa kami. Puji dan syukur kami haturkan bagi-Mu. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 28 bait yang pertama dan kedua. Nyanyikan Tuhan-Mu, haleluya. Ibadah kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Salam bagimu, hai bangsa yang merdeka, Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah kami menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Pujian jemaat dari PKJ 175, Satu Tanah Air. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami, ampuni kami kalau kami belum dapat mewujud nyatakan kemerdekaan dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Tuhan, ampunilah kami. Kami sering kali abai tatkala terjadi ketidakadilan di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami.
Kami menutup mata ketika melihat berbagai penyimpangan di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami seringkali bertindak eksklusif dan membangun tembok pemisah dengan saudara sebangsa kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami selalu menuntut hak kami sebagai warga negara tetapi lalai melakukan tanggung jawab kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kasih Allah dapat dinyatakan sebagai bangsa yang sudah merdeka. Saudara-saudara bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk menjadi merdeka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai.
Mari bersama-sama sebelum kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, supaya Tuhan yang memimpin kita di dalam pemberitaan sabdanya. Mari bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah penolong kami, Engkau yang membebaskan kehidupan kami dari belenggu dosa, Engkau yang membebaskan kami dari cengkeraman kuasa si jahat. Dan kami yakin di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau yang membebaskan kami dari segala kepentingan diri kami pribadi, supaya Tuhan bimbing untuk turut di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Melalui pemberitaan sabda-Mu, kami turut ambil bagian bagaimana sabda Tuhan itu boleh diberitakan. Dan biarlah masing-masing setiap kami boleh Tuhan pakai, sehingga kami semuanya boleh menjadi alat berguna di tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, dalam peringatan hari kemerdekaan ini, kami bersyukur karena Tuhan telah memerdekakan hidup kami melalui kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehadiran-Mu Engkau menolong kami, memberkati kami dengan kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 12 hingga ayat 21. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-21. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dari tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkannya mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya serta melakukannya dengan setia dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Merdeka. Wah, kurang siap ini, saya ulangi lagi nih. Merdeka. Merdeka. Ya, saudara, pakai kemerdekaan seperti itu dulu tak henti-hentinya dikumandangkan para pejuang. Di Surabaya
Pertempuran para pejuang kemerdekaan dengan penjajah juga terjadi di seputar Jembatan Merah. Karena itu kisah peperangan di seputar Jembatan Merah itu kemudian ditorehkan di dalam sejarah hingga peristiwa itu diabadikan oleh Mbah Gesang dengan lagunya yang berjudul Jembatan Merah. Bisa ya Bu lagunya? Ini Kantoria bisa nyanyi enggak ini Jembatan Merah ini? Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Saudara-saudara, Jembatan Merah itu dibangun atas kesepakatan pemerintah saat itu, yaitu Paku Buwono II dari Mataram yang melakukan kesepakatan dengan VOC 11 November 1743. Di dalam kesepakatan itu salah satu isinya disebutkan bahwa sebagian daerah pantai utara Jawa termasuk Surabaya itu diserahkan kepada VOC. Namun dengan bangkitnya rasa nasionalisme arek-arek Surabaya, mereka tak mau hidup di bawah penjajah. Dengan semboyan merdeka atau mati, mereka melawan penjajah. Dan Jembatan Merah menjadi bukti bagaimana di atas jembatan itu darah para pejuang tertumpah saat mereka melawan pasukan Inggris yang dipimpin Jenderal Malabi hingga mengakibatkan jenderal itu tewas. Peristiwa itu membekas dalam ingatan sejarah dan Jembatan Merah menjadi saksi kisah heroik dari arek-arek Surabaya. Saudara-saudara, keberadaan jembatan mungkin bagi banyak orang dianggap sepele, tetapi sebenarnya keberadaan jembatan itu sangat strategis. Sebuah jembatan bukan hanya sebagai penghubung, tetapi sebuah jembatan juga bisa berfungsi membebaskan keterisolasian. Dan peran sebagai jembatan itulah yang nampaknya dikerjakan oleh para rasul di dalam pelayanannya. Kasih Kristus itu telah menggerakkan mereka untuk menjadi jembatan bagi dunia, agar menghubungkan dunia akibat kegelapan dosa itu terhubung dengan anugerah Allah melalui pelayanan mereka. Para rasul itu melintasi batas, mereka menembus batas, bukan hanya batas wilayah, batas kesukuan, tetapi juga batas-batas keagamaan. Dalam kasih, mereka melayani dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dan di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana kuasa kasih Kristus itu membebaskan dan memerdekakan banyak orang. Paling tidak, dari bacaan hari ini, ada dua wujud kemerdekaan yang dinyatakan para rasul itu karena kekuatan kasih Kristus. Yang pertama, saudara, kasih Kristus telah memerdekakan kita dari bayang-bayang kematian. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memahami konteks pelayanan para rasul saat itu, nampaknya konteks pelayanan, situasi yang mereka hadapi itu adalah situasi yang sulit. Yang mereka hadapi itu adalah kondisi bangsanya sendiri yang terjajah, yang menderita, juga kondisi masyarakat yang penuh dengan ketertekanan, kondisi orang banyak yang hidupnya dihinggapi sakit, penyakit. Di dalam kondisi seperti itu, para rasul
mengembangkan pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang kontekstual. Mereka melakukan pelayanan secara berimbang. Gereja itu punya tritugas gereja, disingkat Mardiko, Marturia, Diakonia, dan Koinonia. Para rasul itu melakukan pelayanan berimbang antara pengajaran dengan persekutuan, pelayanan terhadap orang miskin, serta pelayanan terhadap orang-orang sakit. Mereka melayani dengan efektif sesuai yang dibutuhkan, sehingga kehadiran mereka itu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Mereka hidup saling mengasihi, bertekun di dalam pengajaran firman, dan dengan keberanian mereka mengatakan kepada sesama mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus, para rasul itu diberi kuasa. Mereka juga memiliki kuasa seperti Yesus untuk mengadakan tanda-tanda mujizat penyembuhan. Bahkan saking berwibawanya mereka, bacaan kita tadi mengatakan masyarakat itu menempatkan mereka sebagai orang-orang suci yang bayangannya saja kalau lewat dan mengenai orang sakit, disebutkan bayangan Petrus dalam bacaan ini, maka orang sakit itu dapat disembuhkan. Kalau terminologi hari ini kan kita mungkin bisa mengatakan, wah sakti ya para rasul waktu itu, bayangannya saja dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara, kasih dan kuasa Tuhan yang dihadirkan para rasul telah memerdekakan orang yang dilayani dari bayang-bayang kematian. Orang-orang yang sakit itu dibayang-bayangi oleh kematian. Orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Mereka dibebaskan dari belenggu sakit penyakit. Mereka dientaskan. Mereka dimerdekakan dari pengaruh gangguan kuasa roh jahat. Dan bukan hanya penyakit secara jasmani yang disembuhkan, tetapi yang utama adalah bahwa berita pembebasan, berita keselamatan yang berasal dari Kristus itu dihadirkan kepada mereka yang dilayani. Para rasul itu dengan terus terang berkata bahwa kuasa yang ada pada mereka itu berasal dari Yesus Kristus. Kristus itu adalah sumber kesembuhan bagi dunia yang sedang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani, karena dosa dapat dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan para rasul itu berfungsi sebagai jembatan keselamatan yang menghubungkan orang-orang yang mereka layani itu kepada Kristus. Mereka menjadi saluran kasih Kristus bagi dunia di sekitar mereka, sehingga banyak orang yang mengalami kasih Kristus dan percaya kepada Kristus. Karena itu jumlah orang-orang percaya itu dikatakan di ayat 14, makin lama makin bertambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena kehadiran para rasul itu, karena kesaksian hidup gereja mula-mula itu, hidupnya menyaksikan kasih Kristus. Pelayanan mereka efektif, pelayanan mereka holistik. Kehidupan gereja itu seimbang antara pengajaran, persekutuan, pelayanan kepada orang sakit, dan pelayanan kepada umat yang miskin. Saudara-saudara, kasih telah mengobati dan memulihkan dunia yang sakit karena dosa. Kasih telah menggerakkan hamba-hamba Tuhan, para tenaga-tenaga yang ahli di dalam bidang penyembuhan, untuk
menolong orang-orang yang sakit. Saudara, bukankah dunia kita hari ini juga diliputi sakit penyakit? Wabah virus corona telah membuat kehidupan banyak orang mengalami sakit, penderitaan, dan ketakutan. Pada masa sekarang ini banyak orang mengalami sakit fisik, sakit mental, sakit moral, sakit spiritual. Hampir tiap hari kita mendengar berita tentang penambahan orang yang terinfeksi, bahkan hingga ada orang yang mati. Di bidang ekonomi, kita juga mendengar kabar akan adanya ancaman krisis ekonomi. Situasi kehidupan kita berada dalam lintasan waktu yang problematik. Maka saudara-saudara, tanpa bermaksud meremehkan pergumulan banyak orang yang mengalami penderitaan karena pandemi ini, sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas dunia ini. Karena itu tidak mungkin Tuhan yang menciptakan dunia dengan penuh kasih kemudian memusnahkannya melalui sakit penyakit. Karena itu sama seperti orang banyak di Yerusalem yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, melalui para rasul itu, mari kita pun mengambil langkah iman yang sama dengan mereka. Menghadapi pandemi ini, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Kita mendengar berita tentang penemuan vaksin yang sedang diuji coba untuk menangani wabah virus corona ini. Mungkin bagi sebagian orang, berita itu barulah sebatas bayang-bayang sinar terang yang akan mengusir kegelapan. Tetapi nanti, jikalau vaksin-vaksin itu sudah benar-benar cocok dan dapat dinyatakan sebagai vaksin, tentu semua umat manusia bersukacita menyambut pertolongan Tuhan. Karena itu saudara, tetap semangat, karena kasih Tuhan tidak mungkin terlambat. Yang kedua saudara, kasih Kristus telah memerdekakan kita dari sekat-sekat pemisah. Saudara, jemaat Yerusalem itu terbentuk pada saat peristiwa Pentakosta. Saat pencurahan Roh Kudus itu, mereka orang percaya yang berasal dari Yerusalem dan luar Yerusalem berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta artinya adalah hari yang ke-50. Terjadi kira-kira sekitar 1 minggu setelah Paskah orang Yahudi. Kita tahu bahwa yang berkumpul itu bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang yang memeluk agama Yahudi dan berasal dari orang Yahudi, tetapi juga ada orang luar Yahudi, ada orang Yunani yang memeluk agama Yahudi. Mereka disebut kaum proslit. Kasih Kristus menjangkau mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cikal bakal gereja perdana saat itu memang sudah lintas etnis. Kasih Kristus telah menjangkau banyak orang dan merobohkan sekat-sekat pemisah. Dan kasih Yesus yang pertama-tama juga bekerja menembus batas, merobohkan sekat-sekat pemisah di antara para murid. Kita tahu 12 murid Yesus itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka juga mengikut Yesus dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada Simon Petrus, orang yang sederhana, nelayan, orang yang kurang berpendidikan. Ada Matius, pemungut cukai, si Lewi itu. Ada juga Yohanes, ada juga Yakobus anak Zebedeus.
Ada juga yang lain-lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan di sana ada Simon orang Zelot, orang yang berasal dari kelompok pejuang yang akan melawan penjajah Romawi. Di dalam kasih Kristus, mereka semua dipanggil, dan di hadapan Yesus mereka diperlakukan sama dan diberi tugas yang sama, yaitu menjadi saksinya. Karenanya pengalaman mereka mengalami kasih Yesus yang memerdekakan mereka dari sekat-sekat pemisah itulah yang juga mereka berlakukan kepada orang banyak ketika mereka melayani mereka. Tidak peduli orang yang mereka layani itu berasal dari Yerusalem atau luar Yerusalem, mereka semua mendapatkan kasih yang sama. Saudara, hasil kinerja kasih melalui para rasul itu telah menyebabkan perubahan di masyarakat. Dengan kata lain, kasih itu bersifat transformatif, mengubah. Komunitas kasih telah lahir di Yerusalem di bawah pimpinan Kristus, karena komunitas itu menghidupi ajaran Yesus, yaitu mempraktekkan kasih. Sebagai murid Kristus, mereka diberikan ajaran baru, diberikan perintah baru, seperti di dalam catatan Injil Yohanes. Aku memberi perintah baru kepadamu, hiduplah saling mengasihi. Mereka hidup di dalam kesehatian, mereka hidup di dalam kesatuan, dan itu menjadi ciri khas komunitas yang dikenal sebagai gereja mula-mula itu. Kehadiran mereka yang bersolidaritas dengan kaum yang lemah mencerminkan kinerja kasih yang bersifat memberdayakan dan bukan membelenggu. Kasih yang bekerja di antara mereka telah merobohkan sikap diskriminasi yang berkembang di masyarakat. Kasih bekerja di antara mereka telah melawan sikap arogan agresif yang dipertontonkan kaum penguasa, dan karenanya kehadiran mereka mulai menarik, tapi sebaliknya kehadiran dan eksistensi kaum penguasa di masyarakat saat itu mulai terusik, sebab orang banyak mulai mengikuti komunitas kasih itu. Dan hal itu yang membuat penguasa itu, terutama imam besar dari mazhab Saduki, timbul iri hati, yang di dalam bacaan kita mereka kemudian bersepakat untuk menangkap para rasul itu, memasukkan mereka ke dalam penjara. Tatanan hidup baru yang bercirikan kasih itu telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Yerusalem. Sebagai jembatan kasih karunia Allah, meskipun para rasul itu harus dibelenggu, diinjak-injak kebebasannya, dalam kesemuanya itu mereka tetap dimampukan oleh Allah. Dan kuasa Allah yang jauh lebih besar dari kuasa mahkamah agama itu telah membebaskan para rasul itu dari belenggu sekat-sekat bilik penjara. Mereka dimerdekakan, mereka dibebaskan. Hidup di dalam kasih itu membuat mereka menjadi pusat perhatian Allah dan dunia. Saudara, bukankah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, kemerdekaan yang kita peroleh juga karena kuasa kasih Allah yang membebaskan kita dari tangan penjajah? Bukankah kasih Allah yang sama yang juga bekerja di antara anak bangsa ini untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati? Dan bukankah panggilan hidup di dalam kasih itu Tuhan sematkan kepada kita untuk membebaskan kehidupan ini
dari rasa benci dan iri hati. Saudara, pada masa pandemi ini kita disadarkan bahwa setiap kita di hadapan Tuhan itu menjadi sama-sama tidak berdaya. Sebagai bangsa, kita bersama-sama berjuang untuk melawan wabah ini. Dan sebagai komunitas kasih, mari kita berperan sebagai jembatan kasih karunia yang menghadirkan kasih Kristus itu di tengah-tengah perjuangan saat ini. Sakit penyakit, penderitaan, dan berbagai kesulitan bisa mengancam hidup kita, tapi semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kasih-Nya telah memberi kemerdekaan yang sejati kepada setiap orang percaya. Karena itu, tetaplah di dalam keterhubungan dengan kasih Kristus, karena kasih-Nya menyelamatkan kita. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Tuhan memberkati. Merdeka! Merdeka! Paduan suara serafim dengan persembahan pantang mundur. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita bersama dengan jemaat dari segala tempat dan sepanjang segala abad, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami bersyukur karena kami boleh hidup di negeri tercinta ini, negeri yang telah Tuhan bangun, negeri yang telah Tuhan merdekakan, negeri yang telah Tuhan pelihara. Bukan saja selama 75 tahun, tetapi kami yakin lebih daripada itu, Tuhan memelihara negeri kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk para pejuang kemerdekaan yang telah merintis mendirikan negeri ini. Dan biarlah sebagai negeri Pancasila kami boleh menghidupinya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sebagai warga masyarakat kami dapat berperan serta untuk mengisi pembangunan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, terutama ya Tuhan, menghadapi pandemi penyebaran wabah virus corona ini. Biarlah pemerintah kami dimampukan, presiden kami, wakil presiden kami boleh bekerja sama dengan baik dengan para menteri, dengan para pemimpin pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan juga bupati, supaya ada kesederapan di dalam menanggulangi wabah virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pengujian vaksin yang dilakukan supaya dapat ditemukan sungguh-sungguh vaksin yang cocok untuk penanggulangan wabah virus corona, sehingga kehidupan ini boleh dipulihkan. Tuhan memakai tenaga-tenaga peneliti, tenaga-tenaga medis untuk menemukan vaksin yang cocok untuk penyebaran wabah virus corona ini bisa dihentikan. Kami berdoa untuk para dokter yang merawat menangani para pasien yang terkena wabah virus corona ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan beri kesehatan kepada mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang terkena wabah ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan daya imun yang baik, berikan semangat sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Bahkan mungkin ada beberapa orang warga negara kami yang sudah meninggal. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk sanak familinya yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masyarakat yang terdampak, mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan kepada mereka. Tuhan berbagi berkat dan rezeki kepada mereka, supaya mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka. Tidak terkecuali kami berdoa untuk masyarakat di Kota Batu. Kami juga berdoa untuk wali kota kami, Bu Dewanti dan Pak Punjul sebagai wakil wali kota, bersama dengan SKPD, supaya mereka juga dapat melayani masyarakat dengan baik, boleh menolong masyarakat Kota Batu untuk menghadapi wabah virus corona ini. Jemaat kami sebagai bagian dari warga Kota Batu, kiranya juga Tuhan melindungi, Tuhan memberkati pekerjaan, rumah tangga jemaat kami. Demikian juga anggota jemaat dari berbagai kota yang mengikuti ibadah bersama dengan kami, kiranya juga Tuhan melindungi, menjauhkan mereka dari wabah virus corona, juga memberkati pekerjaan dan rumah tangga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang lanjut usia, kiranya Tuhan menolong keberadaan mereka, kiranya Tuhan memberi semangat kepada mereka. Kami teringat dan berdoa untuk Pak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni,
Ibu Hera, Bapak Buyung Ajis, Pak Tanto, Bapak Ibu Aji Suseno, Pak Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Tante Erna, Bapak Ibu Niko, Bapak Ibu Yohanes Masa, Bapak Ibu Paidi, Bapak Supardi, dan mereka yang berada di Panti Wreda Simon Petrus. Tuhan, beri semangat kepada mereka, jauhkan mereka dari wabah virus corona. Demikian mereka yang sedang berpulih, Tuhan beri kekuatan yang baru, jamalah mereka, supaya mereka benar-benar mengalami pemulihan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Bapak Betantio, Ibu Ahutasoid, Bu Sumilah, Pak Paidi, Bu Suhadi, Bu Meran, Bu Lina, Bu Budiman, Pak Halim, Pak Mulyanto, Bu Supatmi, dan Bu Suprapti. Tuhan, tolonglah mereka, pulihkanlah mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat. Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di rumah. Kiranya Tuhan memberikan semangat, dan kami berdoa untuk para orang tua supaya dengan kesabaran dapat mendampingi anak-anak mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kami di GKI Batu. Hamba-Mu sebagai pendeta bersama dengan para penatua, kami berdoa di dalam pelayanan kami, juga bersama dengan badan pelayanan, tim gugus tugas. Kiranya kami boleh melayani jemaat Tuhan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami menaikkan syukur kami, permohonan kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan melakukan pelayanan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 57 ayat yang ke-10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sambil perjalanan dilakukan, kita akan iringi dengan betapa kita tidak bersyukur, KJ 337. Akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini Tuhan telah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kami boleh merasakan saat ini bangsa kami ada di tahun ke-75 mengalami kemerdekaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini sehingga boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Berkati para majelis yang akan mengolahnya sehingga persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu baik di GKI Batu secara khusus dan secara umum. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
anugerah kemerdekaan dari Tuhan memampukan kita untuk mewujudkan kehadiran Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu saudara, arahkanlah hatimu kepada Kristus. Kami mengerahkan hati kami kepada Kristus. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera yang abadi. Amin. Kami Gereja